Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya, kebaikan-Nya, kita dapat datang bersama di gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk siapkan hati dan pikiran kita, bahkan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di sorga, Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Bapa untuk kasih-Mu, pengiringan dan penyertaan Bapa. Dari pagi, dalam tidur kami, hingga bangunnya kami di pagi hari ini, biarlah Tuhan, kami terus merasakan kasih-Mu yang nyata, kebaikan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami menyadari itu semua Bapa. Bapa di sorga, Yesus Kristus, inilah setiap hati kami, pikiran dan tubuh kami, segarkanlah. Biarkan dalam awal hingga akhir peribadahan kami semua dapat memberikan yang terbaik Tuhan. Biarlah pujian sembah syukur hanya bagi-Mu Bapa. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Kita mau angkat pujian kasih Tuhan. Sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Kaulah jalan kebenaran, Kaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Dengan sungguh hati kita mau angkat pujian ini dari awal. Kaulah jalan yang sempurna Bapa. Kaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Kaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu
dalamnya samudra. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang terbentang, Bagaikan langit yang terbentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. bagaikan dalamnya samudra. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Biarlah pujian sembah ini, biarlah pujian ini menjadi pengingat kita untuk kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Begitu luasnya kasih Tuhan, begitu dalamnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah kita dengan sungguh lagi menyanyikan pujian ini. Begitu luas kasih Tuhan. Bagaikan langit, Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. tiada terhitung kesetiaan-Mu Tuhan. Tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung Tuhan, Tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari kita naikkan segala sembah kita. Pujian syukur hanya bagi-Mu Bapa. Kau besar, kasih-Mu luas, kasih-Mu dalam bagi kami. Kau tinggikan, Tuhan Bapa. Kau bersyukur Tuhan, sebab pujian hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Ini setiap hati kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur Bapa.
sungguh bersyukur untuk kasih-Mu yang luas, untuk kasih-Mu yang dalam Bapa. Biarlah kami terus mengingatnya, biarlah kami dapat menghidupinya Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi ku sembah Kau Allahku, sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Syukur sembah sujud hanya bagi-Mu Bapa. Biarlah pujian sembah syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami memberikan yang lebih lagi, yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami akan menaikkan pujian kami. Biarlah setiap hati kami dapat memuliakan Kau dengan ketulusan hati dan kesungguhan hati Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Boleh saling menyapa kiri kanannya. Ya, selamat hari Minggu. Ya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita dapat datang di gereja dengan hati yang bahagia. Ya. Kalau ada hati yang sedih, biarlah datang ke gereja dapat diubahkan menjadi sukacita tersendiri.
Kita mau bersama-sama menaikkan pujian. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah satukan kita tanpa memandang di antara kita. bergandengan Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. bagaimana Aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. bagaimana aku harus mengatakan, Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu penuh adanya. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan.
Ku kasihi Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Engkau dengan kasih Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Masih semangat untuk menaikkan pujian. Saya lihat nih senyum-senyumnya nih kurang gitu kan. Terus tadi pujiannya gandengan tangan, gandeng-gandengan gitu kan. Terus senyumnya nih kayak, aduh. Mari saya mengajak kita semua untuk mengangkat jempol kita. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Ayo sama-sama yuk. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. hari berganti hari. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh yeah, amat baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, tak pernah rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Biar hanya jemaat Tuhan yang bernyanyi. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, Bersama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam pujian kita. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Biarlah pujian ini, sembah ini menjadi pengingat kita bahwa Yesus
sungguh amat baik dalam kehidupan kita. Biarlah dalam pujian ini menjadi pengingat kita juga akan kasih-Nya yang begitu besar dan nyata dalam kehidupan kita. Belas kasih Tuhan. Tuhan itu setia. Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Tak ada alasan untuk menyerah, tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur Tuhan pakai. Berikan ku hati seperti anak yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Kita akan puji dari awal. Ingat Tuhan itu setia. Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur Tuhan pakai. Berikan ku hati seperti anak yang bertahan di dalam air mata. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Berikan hati seperti anak. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Dan saya undang Pak Gembala. Tuhan angkat,
berikanku hati seperti laut yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan besar bagi kita. Haleluya, haleluya. Biarlah pagi ini kita mengangkat hati kita menyembah kepada Tuhan. Mungkin hati kita remuk seperti Daud, karena banyaknya pergumulan-pergumulan kehidupan menjadikan kehidupan kita hancur hati seperti Hana. Tetapi Tuhan ingat apa yang kita alami, apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Allah memahami, mengetahuinya, dan Allah tahu bagaimana cara menolong kita. Yang kita lakukan adalah duduk diam di bawah kaki Tuhan, menyembah dan memberikan pujian dan hormat bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Kami menyembah Kau Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah. Kami angkat suara kami, tinggikan nama-Mu, Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Allah yang perhatikan gereja-Mu, Allah yang perhatikan setiap keluarga-Mu, Allah yang perhatikan setiap kehidupan pribadi, lepas pribadi, untuk mengalami pemulihan yang dari Tuhan, mengalami lawatan yang dari Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah benteng perisai kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Serukan, Engkaulah kekuatan dan perisai kami. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Panggil nama Yesus yang penuh dengan kuasa itu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
Jika engkau dalam kesesakan, panggil nama Yesus. Jika engkau dalam kesulitan, panggil nama Yesus. Jika engkau sakit, panggil nama Yesus. Nama yang penuh dengan kuasa. Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi panggil nama Yesus, nama di atas segala nama. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Nama Allah, nama Yesus, Haleluya. nama di atas segala nama. Yang di dalam nama Yesus, segala mulut akan mengaku, hati percaya, dan lutut akan bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pagi hari ini kami menaikkan pujian dan penyembahan kami dari kehidupan yang sudah Tuhan pulihkan, dari kehidupan yang Tuhan sudah baharui, yang Tuhan sudah tebus, sehingga kami boleh mengangkat tangan dan menyembah kepadamu. Dan biarlah penyembahan dan pujian kami boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah pujian, inilah penyembahan, dan yang kami naikkan dari hati kami, dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kini saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang serba sangat terbatas, Roh Kudus, mampukanlah hamba-Mu untuk mampu sampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan di dalam kehendak-Mu. Dan biarlah sukacita yang dari Allah memenuhi kami, sehingga kami akan mendengar dengan penuh kegirangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dipersilakan untuk kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi dan salam. Atas anugerahnya kita bisa bersama-sama kembali untuk kita bisa melihat dan merenungkan firman Tuhan. Di tahun 2026 ini kita akan terus berkesinambungan apa yang disampaikan setiap minggunya. Apakah masih ada yang ingat minggu yang lalu firmannya tentang apa? Bisa angkat tangan? Ya Bapak? Akar kepahitan. Karena saya betul? Power of forgiveness. Kuasa pengampunan. Yang akan menghancurkan segala kepahitan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya juga tetap berkesinambungan untuk membuat sebuah peralihan di dalam khotbah-khotbah saling berkesinambungan. Bagaimana pengampunan itu juga terjadi dalam kehidupan kita, dalam sejarah perjalanan kehidupan kita. Saya punya sesuatu ini. Tahu ini apa? Ini bukan pistol ini ya. Ini ballpoint, ini pensil. Saya akan berikan ilustrasi ini supaya kita bisa memahaminya. Dan ilustrasi ini untuk menjelaskan segala sesuatu yang bisa kita perhatikan, kita dengar. Jadi bukan untuk nyinggung Bapak Ibu, nyindir Bapak Ibu. Jadi kalau saya pegang pensil ini bukan berarti nyindir Bapak Ibu yang tidak punya pensil. Tetapi untuk bisa memperjelas. Pensil ini gambaran sebuah kehidupan yang bisa terus menulis kehidupan kita. Dari waktu ke waktu kita sedang menulis perjalanan kehidupan kita. Dan ada kalanya juga kehidupan kita pernah salah. Tinggal balik saja, dihapus.
Betul begitu? Terus kita melanjutkan proses kehidupan dengan terus menuliskan apa-apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kadangkala terjadi hal yang tidak kita inginkan. Ada kalanya kita mulai patah, mulai kecewa, mulai putus asa, mulai lemah kehidupannya. Dan ketika itu terjadi, Bapak Ibu Saudara, saya punya alat lagi. Ini apa? Penajam. Tahu semua ini ya? Orotan atau rautan. Ketika kehidupan patah, kita sedang dalam alat yang satu, kita harus ketemu alat yang satu adalah kita diraut. Kemudian kita diraut lagi semua. Sehingga saya punya 3 ujung pensil yang bisa untuk menulis. Akan bisa memperbanyak cerita-cerita kehidupan di dalam kehidupan kita. Pengalaman patah, pengalaman hancur, pengalaman hal yang tidak baik. Jika kita bisa memandangnya dengan baik, kita akan bisa banyak menulis tentang kehidupan. Jadi cerita kehidupan gak monoton, gak pancet itu aja. Tapi ada cerita-cerita yang berbeda, cerita-cerita yang bisa dilakukan. Dan kalaupun itu salah, ada penghapus yang terus akan menghapus hal-hal yang tidak baik untuk melanjutkan kehidupan. Tetapi sayangnya, semakin beranjak dewasa, kita tidak lagi pakai pensil, tapi pakai ballpoint. Menulis pakai ballpoint. Dan jika ada kesalahan, tidak bisa dihapus. Itulah sebabnya semakin dewasa, semakin besar, kadang-kadang semakin baperan, semakin semakin menyimpan kepahitan lebih banyak karena tidak bisa dihapus. Itulah sebabnya dalam perjalanan kehidupan, alangkah baiknya kalau kita belajar untuk kembali kepada masa lalu kita, nulis perjalanan kehidupan dengan pensil, supaya kehidupan kita tidak gampang mengalami kepahitan hati. Tidak gampang mengalami yang namanya sakit hati, sehingga kehidupan kita akan mengalami perjalanan kehidupan yang terus baik dalam kehidupan kita. Di dalam bagian yang sekarang adalah bagaimana kita membangun sebuah kelompok kecil, kelompok sel yang akan mewarnai kehidupan kita. Dan di sana kita juga memerlukan juga yang namanya pengampunan. Sebuah kelompok yang berjalan, sebuah kehidupan yang terus berjalan. Dan di zaman sekarang ini banyak orang juga mencari kelompok-kelompok kecil, mencari circle yang bisa support kehidupannya. Mencari kelompok yang bisa bersama-sama dengan dia, yang sefrekuensi. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kita bisa melihat orang-orang saling akan bersama-sama. Orang yang benar terus akan kumpul dengan orang yang benar. Akan ada magnet begitu. Tetapi orang-orang yang jahat akan kumpul dengan orang-orang jahat. Semacam juga ada magnetnya. Dalam dunia kerja, di lingkungan dan lain sebagainya, kita juga bisa melihat bagaimana kelompok kecil ini bisa mendorong kita untuk menemukan circle yang baik, yang support. Walaupun seringkali hubungan kita di dalam kehidupan kita bersama-sama, dalam kelompok-kelompok kecil terjebak dengan sebuah hubungan yang namanya hubungan superficial atau hanya di permukaan saja. Ketika saya berkumpul dengan teman-teman, kadang-kadang sekarang kan musimnya ngopi bareng, gitu ya. Ngopi, duduk bareng, nongkrong bareng untuk bercerita. Ketika saya duduk bersama-sama dalam obrolan untuk bagaimana mencari kemajuan gereja, sharing dengan teman-teman pendeta, ngobrol bareng dengan hal yang baik, bagaimana mencari solusi-solusi yang terbaik. Sementara di samping saya ada juga kelompok yang sama-sama ngopinya.
tetapi saya dengarkan sambil saya konsentrasi di depan, tetapi telinga saya juga dengar. Ini membicarakan aib orang, membicarakan kejelekan orang, dan sama-sama duduk bersama di samping. Hubungan yang sehat, membangun hubungan yang sehat, kita akan dibangun dengan tujuan yang baik pula, dengan hal yang sehat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya Rasul Paulus di dalam surat Roma pasal 12 ayat 9 sampai 13 mengingatkan kita kembali dan memberikan kepada kita supaya kita punya suasana, punya pengaruh, punya dampak yang bisa benar-benar memulihkan diri kita sendiri maupun orang lain. Minggu yang lalu ketika Bapak Ibu mendengar bagaimana ada kuasa pengampunan itu akan memberkati diri kita dan memberkati orang lain. Ketika pengampunan yang tulus dilepaskan akan mendorong kita untuk hidup kita juga tenang, orang lain juga mengalami ketenangan. Kita akan melihat sekarang bagian yang pertama di ayat yang ke-9. Bagian yang pertama dalam membentuk sebuah kelompok kecil yang benar adalah hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kasih yang tanpa kepura-puraan. Kasih yang otentik. Kasih yang clear, jelas. Kasih yang akan menolong kita untuk bisa melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Kadang ada orang yang pura-pura, saya gambarkan orang pura-pura seperti orang punya dua wajah yang berbeda. Satu senyum, kadang satu senyum, tapi di belakangnya dengan penuh kebencian. Dan ini adalah bagian-bagian yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita mengalami kasih yang sempurna dari Tuhan. Kasih yang tidak pura-pura. Kasih yang pura-pura, ketika kita mendapatkan kasih yang pura-pura itu, kita sendiri juga tidak enak. Dan orang yang suka berpura-pura itu juga tidak enak. Lebih baik kita menjadi orang-orang apa adanya. Orang-orang yang memang jujur dengan apa adanya. Bapak Ibu Saudara, jadi ketika kita bisa melihat bahwa kasih yang sesungguhnya, kasih yang tidak pura-pura, kasih yang tidak pakai topeng, yang kadang-kadang anak sekarang bilang no cap, jadi atau autentik itu akan menolong kita untuk kita menjadi tampil dan dinilai dengan baik dan menyatakan kasih yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Di dalam Alkitab ada contoh yang mengasihi tetapi tidak dengan tulus. Perilakunya kasih, tetapi ada hal yang tidak baik, yaitu Yudas. Waktu Yudas memberikan pelukan ciuman kasih kepada Yesus, kelihatannya baik, kelihatannya mengasihi, tetapi dalamnya dia sudah janjian sama orang. Nanti siapa yang kucium, nanti siapa yang kupeluk, itulah dia. Tangkap dia dan saya kasih bayaran. Ada kasih yang pura-pura dan semacam ini tidak akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Ketika kita memberikan sikap yang baik, tetapi hanya kepura-puraan. Nah itu hanya ada di dunia sinetron. Di drama, drakor, telenovela, dan lain sebagainya. Tetapi di kehidupan yang nyata, yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, hendaklah kita juga memiliki kehidupan yang seperti uang muka dan belakang bisa dilihat dengan baik. Bapak Ibu Saudara, bisa melakukan kasih yang tidak pura-pura, yang dengan ketulusan hati. Demikian juga lah ketika kita menyembah kepada Tuhan, memberikan pujian dan pengakuan kepada Tuhan, dengan hati yang tulus menyembah kepada Tuhan. Karena kalau kita pura-pura, Tuhan tahu. Karena Dia tahu isi hati kita. Dia tahu pertimbangan-pertimbangan pikiran kita. Bahkan Dia mampu memisahkan tulang dan sungsum kita.
membedakan pemikiran-pemikiran hati kita. Itulah sebabnya ketika kita memuji Tuhan dengan ketulusan hati, menyembah Tuhan dengan ketulusan hati. Memang memuji dan menyembah agak beda sedikit. Kalau memuji itu atas apa yang kita terima. Kalau misalnya Bapak Ibu naik pangkat, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bisa beli sesuatu yang diharapkan, bisa memuji dan menyembah, bisa memuji Tuhan. Tapi menyembah agak sedikit berbeda. Sekalipun kita belum mendapatkan apa yang kita miliki. Tapi kita bisa berkata, Tuhan, kami menyembah Engkau. Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Mungkin saat kita sembuh dari sakit, kita bisa bersyukur, aku memuji Tuhan. Tetapi yang namanya penyembahan, ketika dalam kondisi masih sakit, tapi bisa, Tuhan terima kasih buat kesembuhan yang Tuhan berikan. Itu penyembahan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, percaya kepada Tuhan akan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dalam kelompok kecil yang nanti semuanya kita akan terlibat di dalamnya, kita tidak harus terlihat sempurna atau paling rohani di antara sesamanya. Atau jangan sampai kita takut dihakimi kalau barangkali kita sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Kita sedang gagal. Atau kita sedang dalam kondisi terpuruk. Jangan terlalu banyak memakai topeng supaya kita kelihatan, wah, aku bahagia, senyum. Tetapi hatinya menangis. Di dalam kelompok kecil kamu mau menangis, menangislah. Kalau mau meraung-raunglah. Kalau mau berteriak-teriak, ya pokoknya jangan keras-keras ya. Jadi supaya ada ungkapan hati yang memang kita sedang tidak sempurna. Kita bisa bersuka cita, kadang kita juga bisa menangis. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kelompok kecil yang nanti akan sama-sama yang sudah kita lakukan dan tahun 2026 akan menolong kita untuk bisa melihat bagaimana kita mengekspresikan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita saling memperhatikan tanpa kepura-puraan dan kita melakukan yang baik dan menjauhkan segala sesuatu yang jahat dari kehidupan kita. Dan kita mengalami perubahan di dalam kehidupan kita yang ditandai dengan perubahan kehidupan dan perubahan peran di dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, jadi ketika kita bersama-sama, sekali lagi kita tidak harus selalu memperlihatkan hal-hal yang sempurna dalam hidup kita. Tampillah apa adanya. Tampillah seperti diri kita sendiri. Kita seperti apa dalam kehidupan kita. Jika engkau susah, dalam kelompok kecil itu kita bisa bersama-sama berdoa. Jadi kita bukan untuk dibelas kasihani, tetapi sebagai ekspresi ungkapan untuk kita bisa mendapatkan teman yang baik. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami hal-hal yang tidak baik, jangan cepat-cepat posting di status. Atau sedang marah sama orang, itu mudah terbaca. Kita tidak akan menjual kesusahan kita supaya mendapatkan simpati dari orang. Lebih baik kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan tolong kita. Karena ketika kita menyatakan di status kita atau di apa saja yang bisa dilihat orang, baik itu derita kita, derita atau beratnya kehidupan kita, ataupun keberhasilan kita, jangan cepat-cepat diposting. Kalau kita memosting keberhasilan kita, ingat, tidak semua orang itu suka dengan keberhasilan kita. Kalau kita posting hal-hal yang susah, ingat, tidak semua orang itu peduli dengan kita. Bahkan kadang ada yang senang lihat kita orang susah. Ada yang susah lihat orang senang. Itu sebenarnya kita mesti pandai-pandai. Dan diharapkan dalam kelompok kecil
yang dibangun di dalamnya akan menolong kita untuk bisa menemukan sahabat yang sejati, orang-orang yang tulus, orang-orang yang baik di dalam kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah sebabnya dalam kelompok kecil yang sehat, ada tempat ruang yang aman bagi kita untuk melepaskan topeng kita. Kita tidak perlu berpura-pura baik-baik saja. Kalau memang kita sedang dalam perjuangan, dalam struggling untuk kita hidup ini, ingat bahwa Tuhan akan menolong kita. Kasih Tuhan yang nyata akan menegur kita. Dan bukan hanya asal setuju tanpa menjaga kekudusan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kadang kita harus berani berkata tidak. Untuk apa kita hanya menyampaikan, hanya berkata ya, 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 hanya untuk berkompromi dengan dosa. Itulah sebabnya mari kita bersama-sama untuk belajar hidup sebagaimana kita ada. Bagian yang kedua, bagaimana kita low ego kita dan high respect. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini adalah bagian dari kehidupan kita yang mesti kita kembangkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saya rasa ketika kita memberikan hormat, bukan ketika ketemu hormat. Bukan begitu kan? Tapi melalui sikap kita. Barangkali hormat dengan menundukkan badan sejenak. Atau mungkin kita bersalaman sambil tersenyum. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Itu bagian dari memberi hormat. Kemudian juga dengan bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang sopan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada banyak pilihan kata yang bisa kita pakai ketika kita berbicara. Kita pilih bahasa yang lembut juga ada, bahasa yang tengah-tengah juga ada, bahasa yang kasar juga ada. Misalnya, banyak lah. Kalau misalnya bahasanya, ayo, Ibu sudah makan? Bapak sudah makan? Atau pilih lagi, kok Bapak Ibu wajahnya wajah kelaparan toh? Gitu. Ada banyak pilihan untuk kita berkomunikasi. Bahasa-bahasa yang kita pakai dengan baik. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, Saudara, hendaklah kamu saling mengasihi. Ini yang ada dalam kelompok kecil. Mungkin dalam kelompok besar akan ada kesulitan-kesulitan untuk mengasihi secara nyata. Kalau mengasihi dengan khotbah-khotbah di mimbar, saya rasa akan lebih mudah. Tetapi mengasihi dalam dunia nyata itu akan membutuhkan perjuangan-perjuangan. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana kita juga belajar untuk mendahului memberi hormat. Tetapi rata-rata seseorang itu kepingin dihormati, rata-rata. Tetapi bagaimana ketika apa yang ingin orang lain perbuat kepada kita, kita perbuat. Jika kita ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Bagaimana dengan cara menyapa, bagaimana dengan pilihan-pilihan bahasa yang bisa kita ungkapkan untuk membuktikan bahwa kita sedang melayani, kita sedang memberikan penghormatan. Di dunia ini yang mengajarkan kita menjadi pusat perhatian. Tetapi justru Rasul Paulus untuk kita berlomba, berkejar-kejaran untuk menghormati orang lain. Di dunia yang orang sedang mencari jati dirinya dengan berbagai cara memberikan label pada kehidupannya untuk terlihat dan menjadi pusat perhatian. Tetapi Paulus menolong kita untuk kita bisa menghormati orang yang lain.
Tidak ada yang merasa paling senior atau yang paling hebat. Kita memperlakukan semua anggota di dalam kelompok kecil kita seperti saudara. Tetapi kalau sudah berlaku berbeda, ini ada senior, junior, ini kaya, ini miskin, ini berpangkat, ini biasa-biasa saja. Ini akan sulit untuk menemukan sebuah kebersamaan di dalam kerendahan hati. Ini adalah tentang flexing kerendahan hati yang akan menolong kita untuk kita bisa menjadi orang-orang yang baik di pemandangan Tuhan. Itu sebabnya nanti kita akan melihat, kita akan lebih dahulu memberi hormat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini untuk kebaikan kita semua. Jadi mari kita lebih dulu untuk menyapa jika memungkinkan. Kita memberi salam, selamat pagi, selamat siang, selamat hari Minggu, jika memungkinkan, sedang tidak bicara sama orang. Jadi ketika bicara juga tentu akan saling menghargai. Tidak mungkin ketika saya sedang bersalaman, ngobrol-ngobrol, kemudian ada orang lewat, selamat pagi, ini yang ini tersinggung, yang ini terangkat, gitu loh. Jadi sama-sama saya memahami ini. Jadi kalau belum sempat disapa, lihat kondisinya sedang ngapain dia. Ketika kita tahu ini, kita akan memperlakukan diri kita dan memperlakukan orang lain dengan baik. Bapak Ibu Saudara, kemudian bagian yang ketiga adalah bagaimana kita tetap menjaga kehidupan kita tetap menyala. Dalam kelompok kecil akan tolong kita untuk kita tetap menyala. Tetap menyala, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran, di tengah-tengah beban berat kehidupan kita, tetaplah untuk kita rajin dan dinilai oleh Tuhan, roh kita menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Ini bagian yang ada di dalam kelompok kecil untuk kita melayani. Bapak Ibu dan Saudara, melayani yang Tuhan masukkan adalah kita melayani dengan kesungguhan hati. Walaupun mungkin pernah kehilangan semangat. Wis aku gak mau melayani wis. Nah kenapa? Lah lihat orang itu ada di situ saya gak mau. Nah kalau orang itu ke surga, kita gak mau sama-sama dia, kita di mana kan? Itu sebabnya mari kita terus melayani dengan baik. Dengan tanpa kehilangan motivasi dalam pelayanan. Itu sebabnya Paulus terus mengingatkan kehidupan kita untuk roh kita tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Saya mengapresiasi Bapak Ibu Saudara yang pagi hari ini datang di tengah-tengah rintik hujan yang harusnya enak-enak di rumah, enak-enak tidur selimutan tebel, apalagi di Kota Batu suasananya dingin sekali. Tetapi Bapak Ibu Saudara semangat berapi-api untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah ini akan membuat kita untuk mengecas kembali kehidupan energi rohani kita. Ini bukan sekali lagi bukan hal lain yang kita lakukan, tetapi biarlah ini akan ketika kita memiliki semangat yang menyala-nyala. Semangat ini akan menular kepada orang-orang lain. Ketika kita contoh menyanyi dengan sukacita, orang lain juga akan ikut bersukacita. Ketika kita menyanyi sedih, menyanyi dengan tetesan air mata, orang melihat juga ikut sedih juga, enggak tahu ini nangis kenapa ini gitu. Tetapi paling tidak ketika kita semangat, kehadiran Bapak Ibu Saudara ini akan menyemangati orang-orang lain. Misalnya dalam ibadah kelompok kecil, kalau dalam ibadah misalnya dalam ibadah kaum pria contohnya. Kehadiran bapak-bapak itu menyemangati yang lain. Mungkin kita nggak ngomong apa-apa. Ketika kita duduk bersama-sama dengan banyak orang, itu kita sedang menyemangati orang lain. Sama dengan di kaum wanita, kehadiran ibu-ibu itu akan menyemangati ibu-ibu yang lain di dalam datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Di mana saja, di kelompok mana saja,
ketika kehadiran kita ada, itu tanpa kita bicara pun itu sedang memberikan support, dorongan. Itu sebabnya saya mengajak Bapak Ibu dengan mendorong sesama kita dengan cara kehadiran kita. Amin. Agak berat ya. Tidak apa-apa kalau berat. Tapi saya rasa ini akan mendorong kita. Ini akan membawa kemajuan bagi kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara, dan biarlah ini akan membawa kita dalam kemajuan demi kemajuan ketika kita menjaga api itu tetap menyala. Api pelayanan, api sukacita untuk tetap melayani Tuhan. Tuhan akan tolong kita untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sekalipun barangkali hidup kita sedang dalam mengalami keberatan-keberatan. Hidup kita mengalami hal-hal yang berat, tekanan-tekanan. Tapi satu hal ketika kita berani melangkah dengan semangat yang menyala-nyala, roh yang menyala-nyala, dan tetap kerajinan tidak pernah kendor di dalam hidup kita. Itu akan membuktikan bahwa kuasa Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Bagian yang keempat kita akan melihat bagaimana kita tetap kuat di tengah-tengah masa-masa yang sulit. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Bapak Ibu Saudara, bagian di dalam kehidupan kita yang diharapkan adalah kita tetap menjadi orang-orang yang bersukacita. Orang-orang yang mengekspresikan bagaimana iman kepada Tuhan. Orang-orang yang bisa mengekspresikan bagaimana pengharapan di dalam Tuhan. Orang-orang yang bisa mengekspresikan bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Sekalipun berada dalam kesesakan, sekalipun berada dalam kesulitan, tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dengan ekspresi sukacita di hadapan Tuhan. Ini bukan soal ekspresi yang dibuat-buat, tetapi ekspresi yang sungguh-sungguh di hadapan Allah untuk kita bisa melihat bagaimana Tuhan baik dalam kehidupan kita. Orang-orang yang bersukacita dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang bersukacita dengan sungguh-sungguh, orang yang tersenyum dengan sungguh-sungguh, itu sebenarnya akan bisa terlihat dari wajah kita. Kalau orang sungguh tersenyum itu biasanya urat matanya tertarik. Sehingga kalau orang semakin ketawa, biasanya matanya semakin tertutup. Tetapi orang tertawa matanya melotot, itu tertawa yang dibuat-buat. Kalau mungkin Bapak bisa tertawa sejenak dengan tulus di samping kanan kiri, lihat kan matanya kan tertarik. Gitu. Jadi itu bagian otot-otot ini akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya ketika kita banyak tersenyum, bersukacita, itu tidak banyak otot yang bekerja, rileks otot kita. Tapi kalau orang terus cemberut aja, itu setiap kali ditarik gitu. Jadi itulah sebabnya orang yang tidak bersukacita itu gampang keriput. Gitu. Bukan karena usia saja, tapi kadang-kadang tua sebelum waktunya. Boros wajah katanya. Itulah sebabnya mari kita terus bersukacita di dalam Tuhan, akan menolong kita untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini sekali lagi banyak hal-hal yang tidak terduga. Hidup yang kadang silih berganti, kadang tidak terduga terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi tetap milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Tetaplah miliki bahwa masa depan itu sungguh ada di dalam Tuhan. Dan kelompok kecil ini, kelompok yang sehat dan tim yang kuat akan tetap kuat senantiasa sekalipun ada badai menerpang. Ada gelombang-gelombang kehidupan selalu akan dikuatkan. Bapak Ibu dan Saudara, dan saya juga menghimbau nanti Bapak Ibu Saudara, di tempat Bapak Ibu akan ada kelompok-kelompok kecil yang akan bisa menjadi wadah untuk kita berdoa bersama, untuk menjadi wadah untuk kita mendengar, bertumbuh bersama, mendengar firman Tuhan bersama, berdoa bersama-sama, mengekspresikan kasih bersama-sama. Paling tidak dalam kelompok kecil bisa bersukacita bersama-sama, bisa saling menghargai satu dengan yang lain, dimulai dari kelompok kecil. Bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau dalam kelompok besar agak sulit, dalam kelompok kecil bisa memperhatikan satu dengan yang lain. Contoh misalnya dalam kelompok kecil ada 10 orang. Ini 10 orang ini kan apal 10 orang.
Ini hari Minggu gak datang ke gereja, kemana ini? Nah 10 ini bisa memperhatikan yang dia datang kemana. Oh sedang pergian, oh sedang ada acara keluarga. Sehingga ada perhatian yang penuh di dalam kelompok-kelompok itu. Ini adalah bagaimana kita melayani dengan baik. Bapak Ibu Saudara, jika barangkali di kelompok kecil ada yang kekurangan, mungkin yang berkelebihan bisa, oh kamu kekurangan, ini saya ada berkat untuk kamu. Ini adalah praktek langsung di dalam kasih kita. Tidak harus diekspos, tetapi ini bagian di dalam kehidupan kita untuk bisa melayani. Sehingga dari kelompok kecil yang kuat, dari kelompok kecil yang sehat, akan menghasilkan kelompok besar, yaitu Gereja Sidang Jemaat Allah, GSIA Maranatha Family Batu, gereja yang kuat. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekali lagi, nanti kita tidak hanya akan berkata, ya saya akan mendoakan kamu. Tetapi seraya kita berkata, aku akan mendoakan kamu. Tapi ada bagian-bagian yang bisa kita kerjakan bagi mereka. Doa harus nomor 1. Tetapi tidak hanya sampai pada titik itu. Tetapi kita harus melakukan ekspresi doa kita. Bagaimana Tuhan mau pakai kita untuk tolong orang lain melalui kehidupan kita. Kita akan dipakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk tolong kita. Kita akan dipakai sebagai telinga Tuhan untuk mendengar keluhan, mendengar seruan kesesakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita akan dipakai Tuhan sebagai jawaban bagi doa mereka. Bapak, Ibu, Saudara, dan kita akan melihat bagaimana aplikasi dalam aspek kehidupan kita. Dalam kita bergereja, sekali lagi, biarlah kita bukan hanya menjadi jemaat pada hari Minggu saja. Tetapi mari kita akan menjadi kelompok-kelompok kecil dan menjadi relevan. Dan mulai peduli pada orang-orang yang ada di sebelahmu, di mukamu, di belakangmu. Untuk kita bisa melakukan pelayanan yang terbaik. Stop untuk kita minta dilayani terus. Tapi mulailah menjadi seorang saudara dan mau melayani Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam keluarga bisa kita lihat bahwa kasih yang nyata dimulai dari rumah kita. Upayakan dengan baik bahwa rumah kita adalah rumah yang menggambarkan surga di muka bumi ini. Ketika terjadi masalah-masalah dalam keluarga, kemarin saya sampaikan di kaum bapak, kalau dalam keluarga kita bermasalah, keluar kerja juga bermasalah, bergereja juga bermasalah, bersosialita juga bermasalah. Itu sebabnya perhatikan kelompok kecil kita di dalam keluarga kita. Suami dengan istri mesti baik-baik, tidak boleh ada yang bisa bisa ranjang, atau seranjang tapi satu menghadap kanan, satu menghadap kiri. Semua harus berlaku dengan baik. Anak-anak juga sama, semua harus berlaku dengan baik sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Sukacita yang dari Allah akan memenuhi. Sama juga mertua dengan mantu ya josok gelutan, tukaran. Semua harus rukun di dalamnya. Kalau berada dalam satu keluarga yang besar, rukun itu akan membawa kedamaian yang besar dalam kehidupan kita. Akan berdampak. Dan biarlah Tuhan akan tolong kita. Bahkan ketika kita di tempat kuliah, di kampus, atau saat kita berada dalam pekerjaan kita, biarlah kita menjadi seorang influen untuk kebaikan. Kita menjadi seorang yang mempengaruhi untuk melakukan yang baik. Mempengaruhi untuk orang setia kepada Tuhan. Mempengaruhi untuk orang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Mempengaruhi untuk menghargai yang satu dengan yang lain. Sehingga pengaruh kita akan nampak nyata dan Tuhan akan menolong kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan biarlah kita akan belajar dari kelompok kecil yang akan kita bangun dengan sehat. Bukan kelompok kecil bukan berarti kelompok kecil yang tidak punya masalah. Nanti akan ada masalah juga, tapi kelompok yang bisa menghadapi masalah dan menunjukkan kasih-kasih yang benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Kita membangun circle yang baik dan tidak hanya asik nongkrong saja tanpa ada isinya. Tapi kita juga kuat di dalam iman. Kita kuat dalam ketulusan dan kuat di dalam perbuatan yang baik. Dan biar Tuhan akan tolong kehidupan kita. Jika Bapak Ibu
menghendaki segala sesuatu yang baik dan sehat. Mari kita akan membangun kelompok kecil dengan baik, dengan komunikasi yang baik, dengan hal yang Tuhan memberkati kehidupan kita. Sekali lagi, ketika kita membangun, biarlah kita membangun dengan kasih yang tidak pura-pura, kasih yang sungguh-sungguh. Kita memiliki respon yang baik kepada orang lain. Sementara respon kepada kita mulai kurang. Kita membutuhkan perhatian orang pada diri kita mulai dikurangi, perbanyak memperhatikan orang lain. Bapak Ibu, dan tetap jaga api, pelayanan kita tetap menyala, dan kasihnya terus mengalir memenuhi kehidupan kita. Dan kita menjadi orang-orang yang kuat menghadapi masa-masa yang sulit. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kita akan menyanyi satu pujian lama, dan ini merupakan doa kita. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti murah hati. Dan ajarkan kami Tuhan untuk hidup dalam kasih Tuhan. Datang kepada Tuhan, dan ini menjadi doa kita pagi hari ini. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti murah hati. Kasih pasti mengampuni. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari datang kepada Tuhan. Mohon kepada Tuhan. Biarlah kita diberikan kasih-Nya untuk bisa menghormati yang lain, untuk bisa mengasihi tanpa pura-pura, untuk kita tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan, dan kita kuat menghadapi tantangan-tantangan kesulitan yang ada. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mohon kepada Tuhan kasih-Nya dilimpahkan bagi kita. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu
Ajarilah kami Tuhan. Ajarilah kami Ajarilah kami Tuhan. Ajarilah Saling mengasihi, saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Bapa di surga, biarlah kami hidup dengan kehidupan yang apa adanya. Kami akan menjadi orang-orang yang jujur dengan kehidupan kami. Tuhan akan menolong kami untuk kami tidak tersiksa karena kami harus pakai topeng. Tetapi biarlah kami menjadi diri kami sebagaimana kami ada. Supaya sungguh-sungguh nyata kasih Tuhan. Dan ketika kami berinteraksi dengan orang lain akan diberkati karena kejujuran kami. Tuhan akan memberkati kami untuk kami bisa menghargai dan menghormati orang lain. Tuhan akan tolong kami untuk memiliki kerendahan hati, untuk menganggap orang lain lebih utama, sehingga penghormatan itu akan kami berikan dengan ketulusan hati. Tuhan memberkati kami, supaya kami tidak hanya berfokus pada penghormatan untuk diri kami sendiri, diperhatikan untuk diri kami sendiri, tetapi kami belajar untuk mulai merespon, respek kepada orang lain. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, biarlah kami boleh memperhatikan dengan baik. Dan biarlah kami menjadi umat-umat Tuhan yang kuat menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Karena kehidupan ini tidak mudah, tantangan-tantangan pasti ada. Tapi biarlah kami mempunyai daya juang yang kuat. Memiliki daya juang yang tangguh di dalam bersama-sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar Tuhan teguhkan firman-Mu dalam hati kami. Mulai dari hamba-Mu untuk belajar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan memberikan persembahan-persembahan kita kepada Tuhan dengan ketulusan hati. Bapak Ibu yang memberikan dengan tunai bisa maju ke depan dengan tertib. Yang memberikan secara non tunai di depan di balik kursi ada scan barcode, bisa disampaikan di sana. Dan Tuhan memberkati setiap persembahan-persembahan kita. Ku bawa korban suci ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku iman dengan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sampai masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagiku. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku iman dengan sungguh sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bapa di surga, hamba serahkan persembahan-persembahan kami dalam tangan-Mu yang sudah kami berikan karena mengasihi Tuhan. Tuhan memberkatinya dengan penuh sukacita hidup kami.
Ketika kami memberi seperti janji Tuhan, biar sukacita dan kebahagiaan menjadi bagian kami. Baik yang kami berikan adalah persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan. Persembahan syukur, persembahan misi, persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar Tuhan memberkatinya. Dan gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan. Biar kami kelola dengan tepat, dengan benar dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Setiap rupiah yang kami terima, setiap rupiah yang kami keluarkan, biar semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah tingkap-tingkap surga terbuka bagi kami, sehingga kelimpahan berkat boleh menjadi bagian kami. Memberkati seluruh gereja ini, memberkati setiap umat-Mu di tempat ini, dengan berkat kelimpahan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba serahkan persembahan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkatinya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan dengarkan pengumuman-pengumuman sepekan yang akan kita ikuti bersama-sama untuk kita bisa menjadi lebih tekun, lebih teratur dan tertib di dalam peribadatan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada kita semua untuk hari ini. Pengumuman yang ingin saya sampaikan, untuk hari ini akan diadakan rapat pembentukan panitia tahun 2026 dan pukul 9.15 kita akan adakan di ruang belakang. Jadi untuk itu bagi Bapak Ibu yang sudah menerima undangan bisa mempersiapkan diri untuk hari ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kami mengundang semua jemaat GSI Amafa sebagai bentuk dukungan kita dan kita akan bersama merayakan Natal bersama Pemkot Kota Batu dan bekerja sama juga dengan BKSG Kota Batu yang akan diadakan pada hari Jumat 23 Januari 2026 pukul 5 sore yang akan diadakan di SAB Batu. Jadi untuk itu kita ajak semua saudara-saudara kita, rekan kita, sahabat kita untuk kita bersama merayakan Natal. Dan selanjutnya pengumuman bahwa ibadah akan berjalan seperti biasa pada minggu-minggu ini, yaitu yang pertama bahwa ibadah doa pagi akan kita adakan setiap pagi pukul 4:30 sampai dengan selesai, kecuali pada hari Sabtu kita akan adakan di gereja. Dan selanjutnya pada tanggal 20 Januari pada hari Selasa akan diadakan ibadah wanita terpuji pukul 5 sore on time. Karena kita berketepatan pukul 6 sore kita akan diadakan gladi kotor untuk persiapan Natal bersama BKSE Kota Batu di tempat ini. Jadi untuk itu sementara bagi kaum wanita kita tunda latihan untuk perayaan Imlek. Dan selanjutnya untuk hari Rabu pada setiap hari Rabu kita 6:30 malam akan kita adakan MPC di tempat ini. Jadi Bapak Ibu monggo kita terus mendukung dan kita terus menghimbau bagi yang belum bergabung, mari kita bergabung untuk berdoa bersama. Dan dilanjutkan pada hari Kamis kita juga akan ada beberapa kegiatan yang penting untuk persiapan Natal bersama, karena anak-anak kita sekolah minggu juga terlibat dalam Natal bersama BKSG Kota Batu yang akan diadakan gladi kotor pukul 7 malam di SAB Batu. Dan selanjutnya Bapak Ibu untuk hari Jumat ada MPC 2 di tempat ini. Jadi bagi saudara-saudara yang pelayanan di hari Minggu bisa untuk berdoa dan melakukan latihan. Dan bagi jemaat yang tidak bisa untuk hadir kita di hari Natal BKSG Kota Batu di SAB. Dan selanjutnya untuk hari Sabtu kita adakan doa ibadah kaum muda remaja di tempat ini pukul 6 sore. Dan kami mengingatkan kembali bahwa
ada berita nikah, hari berbahagia kepada Saudari Didin Barinda Isham, putri dari Bapak Isham Swiss dan Ibu Hendi, dengan Saudara Antonius Ngando, putra dari Bapak Stefan Akut dan Ibu Inakuo almarhumah yang berasal dari Bogor, akan melaksanakan pernikahan yang kudus dan pemberkatan di tempat ini pada tanggal 31 Januari 2026 pada hari Sabtu jam 9. Dan kita semua Jemaat Mafa diundang untuk kita merayakan hari kebahagiaan. Yang sudah menerima undangan, mari kita mempersiapkan diri. Dan kiranya Tuhan memberikan kelancaran dan berkat bagi keluarga yang akan mengadakan. Dan itu saja pengumuman dari kami. Selanjutnya untuk info selanjutnya lebih lengkap lagi bisa kita lihat di Info Mafa. Dan beberapa pengumuman terpenting akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Baik Bapak Ibu dan Saudara, jadi nanti tanggal 31 kita diundang semuanya. Jika ada yang terlewat undangannya, saya mewakili keluarga kemarin disampaikan ke saya, bukan berarti tidak diundang. Mungkin ada yang terlewat. Biasanya kalau orang punya gawe itu banyak yang dipikir. Jadi saya sampaikan semua diundang, bisa di pemberkatan di tempat ini ataupun di tempat resepsi yang ada di Beji. Tuhan tolong kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan gereja ini kita akan nanti kita akan doa awal tahun. Memang banyak kegiatan sampai dengan tanggal 25. Jadi nanti minggu terakhir kita akan adakan mulai dari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kita akan doa dan berpuasa di tempat ini. Kemudian nanti minggu pertama itu kita akan sekalian celebration of prayer. Jadi kita akan berdoa bersama-sama dan nanti hari Minggunya kita akan merayakan kemenangan-kemenangan kita. Bapak Ibu mesti ingat apa kemenangan di tahun 2025. Barangkali ada jiwa yang diselamatkan, barangkali ada hal yang patut disyukuri dan perlu dirayakan. Bapak Ibu barangkali mengalami kesulitan dan Bapak Ibu mengalami kemenangan di tahun itu. Maka nanti hari Minggu itu kita akan menaikkan perayaan doa, ucapan syukur doa kepada Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh menjadi kekuatan yang baru bagi kita. Kemudian berkaitan dengan komisi kedukaan, Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu ini akan kami take over. Jadi selama ini kita berafiliasi dengan di Malang, dan ini karena kita ada di Batu. Memang waktu itu saya belum banyak kenal di Batu, terus sebabnya saya kolaborasi dengan yang ada di Lawang. Dan tahun ini akan di take over oleh Komisi Kedukaan Abdi. Kita akan ketika ada hal yang bersifat kedukaan yang mungkin kita tidak harapkan, itu akan cepat terhandle dengan baik. Jadi ketika pindah ke sini, yang sudah ikut di sana itu akan ikut tercover juga. Jadi bukan berarti memulai baru, tapi saya sudah ngobrol dengan perjanjian akan di take over semuanya. Tuhan akan tolong kita semua, dan memang ada beberapa penyesuaian. Jadi biayanya lebih ringan, sehingga 1 tahun itu 90.000, kemudian biaya take overnya 10.000, jadi 100.000 untuk satu keluarga. Dan kemarin saya sampaikan tidak ada batasan usia. Jadi usia berapapun boleh ikut untuk bisa dilayani dengan baik, manakala ada hal yang tidak kita inginkan, yaitu kedukaan. Dan itu pasti akan datang kapan waktunya. Jadi 1 tahun itu 100.000. Jadi itu mengcover semua keluarga. Jadi saya berempat juga sama 100.000, jika ada hal-hal yang tidak diinginkan dan terjadi, maka itu di cover satu keluarga. Dan Tuhan akan tolong kita, akan memberkati kita. Dan untuk proses take over ini butuh kakak. Jadi Bapak Ibu bisa menyerahkan kakak, dan dengan biaya sekalian nanti akan, kalau bisa nanti akhir bulan Februari sudah komplit semua pendaftaran, dan saya akan langsung secara bukan pribadi lagi, ini secara umum per gereja. Jadi saya akan tunggu semua sampai akhir Februari, nanti
semua akan bisa selesai dengan data-datanya. Kiranya itu hal-hal yang nanti akan ditanyakan, bisa ditanyakan setelah ini. Tuhan akan tolong kita semua. Dan Tuhan akan memberkati kita. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Bila kita memuji Tuhan, kami memuji kebesaran Tuhan. Kami haleluya, ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah kami. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan dan segala pujian hormat bagi Allah di tempat yang maha tinggi, yang tidak terbatas oleh waktu dan zaman. Tuhan, kami menghormati Engkau Tuhan dalam setiap ibadah kami, dalam setiap kehidupan kami. Tuhan akan memberkati dan menolong kami. Hamba berdoa untuk setiap kami yang datang saat pagi hari ini. Tuhan memberkati nikah rumah tangga kami masing-masing. Tuhan memberkati hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara, biar diberkati oleh Tuhan. Sehingga keluarga kami adalah keluarga yang bahagia, yang mendapatkan aliran kebahagiaan surga, sehingga terpancar dari setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap apa yang dijumpai oleh tangan kami, setiap pekerjaan kami, Tuhan memberkatinya. Biarlah ada terobosan-terobosan baru yang bisa kami lakukan, sehingga sungguh Bapa, kami akan menjadi umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Sehingga tidak ada seorang pun di antara kami yang berkekurangan. Semua berkecukupan. Bahkan jika Tuhan izinkan hamba berdoa, biarlah umat-umat-Mu berkelimpahan di dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati setiap hubungan kami dengan Tuhan. Kehidupan rohani kami Tuhan berkati. Ketika kami datang kepada Tuhan seorang diri, menyatakan doa, permohonan kepada Tuhan. Ketika kami dalam kesesakan dan tidak seorang pun yang akan tahu bagaimana kami datang, Tuhan memberkati kami. Bahkan ketika kami membangun mezbah keluarga kami berdoa dengan pasangan kami, dengan seisi rumah kami, Tuhan memberkatinya. Perkenanan Tuhan boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Hamba juga berdoa untuk ketika kami beribadah raya, Tuhan memberkati. Perkenanan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa Bapa di surga untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa datang hari ini, dimanapun mereka berada, ketika mereka dalam kondisi sakit, hamba berdoa dari tempat ini kepada Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, Allah yang berkuasa atas hidup umat manusia. Tuhan jamah dan sembuhkanlah mereka. Oleh karena belas kasihan-Mu mereka dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah ada kekuatan baru yang dari Tuhan. Yang susah ada penghiburan yang dari Tuhan. Bahkan yang sedang bepergian, keluar kota, keluar pulau, bahkan keluar negeri, untuk hal-hal yang penting dalam hidup mereka. Biarlah pergi dan pulang mereka dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, hamba berdoa untuk bangsa kami tercinta Indonesia, Tuhan memberkati. Mulai dari pemimpin yang tertinggi sampai seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di jajaran yang ada di bawah, Tuhan memberkatinya. Seluruh bangsa kami diberkati dari Sabang sampai Merauke, yang tinggal di kota, yang tinggal di gunung, tinggal di pantai, tinggal di mana saja, selalu dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Mereka akan hidup damai dalam perlindungan Tuhan.
Tuhan izinkan, jika Tuhan izinkan hamba berdoa, biarlah bangsa kami hujan pertobatan, hujan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga sungguh bangsa kami akan mengalami perkenanan Tuhan. Sehingga tidak ada lagi korupsi yang terjadi, tidak ada lagi kekerasan-kekerasan yang terjadi. Semua akan tunduk takluk pada otoritas Tuhan, menjadi umat yang takut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami merindukan itu terjadi di bangsa kami. Itu sebabnya Bapa, hamba berdoa tidak jemu-jemu. Tuhan memberkati dan melawat bangsa kami dengan kuasa Tuhan. Ada aliran kegerakan rohani di bangsa kami. Hamba juga berdoa untuk gereja-gereja yang adalah sumber kegerakan rohani itu. Menjadi pelopor, menjadi pematik bagaimana karya Tuhan terjadi di bangsa kami. Terima kasih Bapa. Biarlah gereja-gereja juga bersatu, gereja-gereja bersama-sama berdoa bersama-sama, Tuhan akan memberkatinya. Kami juga berdoa khusus untuk Natal bersama umat Kristen sekota Batu yang akan dilaksanakan pada hari Jumat nanti jam 7 di gedung SAB Batu. Tuhan akan memberkatinya. Natal umat Kristiani bersama-sama dengan pemerintah Kota Batu. Tuhan akan memberkati, urapan Tuhan turun atas kami. Semua anak-anak-Mu yang melayani Tuhan, semua anak-anak-Mu yang ikut ambil bagian dalam kepanitiaan dan memberkati mereka dengan sukacita. Mereka melayani bekerja dengan sukacita karena kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan atas kami. Kami berdoa untuk cuaca, kiranya hal-hal yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami boleh dengan leluasa, dengan sukacita merayakan Natal dengan damai yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, sementara kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing pemberian dan anugerah Tuhan. Biarlah berkat-Mu turun atas kami. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Biarlah berkat yang dari Allah Bapa di dalam cinta kasih anaknya yang tunggal Yesus Kristus serta urapan Roh Kudus akan menyertai kita. Berkat-berkat surgawi, berkat-berkat ilahi akan menjadi bagian dalam kehidupan kita, membawa kita kepada kemenangan mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan kita katakan amin.